Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan wawancara. Ada beberapa tujuan dari wawancara, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Untuk mendapatkan data atau keterangan dari yang diwawancara atau interviewer. 2. Sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya. 3. Untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya. Berikut ini adalah tips wawancara CPNS ataupun calon P3K ya. 1. Jual dirimu sebaik mungkin. Ingat ya, ini adalah poin paling utama dalam keberhasilan wawancara. Pewawancara ingin melihat seoptimis apa kamu ingin mengisi lowongan tersebut. Usahakan ceritakan semua kemampuanmu, namun yang relevan dengan posisi yang diincar. Jika disuruh menceritakan tentang diri kita, jangan habiskan waktu untuk membeberkan hal-hal yang tidak relevan dengan pekerjaan. Misalnya menceritakan hobi, curhat yang berkepanjangan sehingga menghabiskan waktu yang tidak berguna. 2. Sikap santun. Ini sangat penting sikap santun ya. Pertama, nanti ketika masuk pewawancara disalam terlebih dahulu. Ingatnya, pertama masuk ke ruangan pewawancara, Anda harus salam dia terlebih dahulu. Seandainya ada 5, Anda harus salam ke 5-limanya. Jangan pernah duduk jika belum dipersilakan. Tidak perlu memakai anggota tubuh berlebihan dalam menjelaskan saat wawancara. Tangan diletakkan di atas paha lebih baik. Ingat ya, saat masuk Anda menyalamin mereka semuanya. Habis itu jangan duduk dulu kalau Anda belum dipersilakan duduk. Kalau sudah dipersilakan duduk, baru sebaiknya tangan Anda ditaruh di atas paha. Bersikap yang santun dan sopan. Dengarkan instruksi apa yang mereka katakan karena mereka tidak suka mengulang. Ingat ya, pasang telinga baik-baik. Sebab biasanya pewawancara tidak suka mengulang pertanyaannya untuk yang kedua kali. Pertanyaan. Biasanya pewawancara itu lebih dari satu. Jika bertanya, usahakan mata kita hanya tertuju ke pewawancara tersebut, tapi ke semua pewawancara. Ingat nih, pas dia bertanya, Anda harus ingat, mata Anda harus tertuju kepada si pewawancara tersebut, tapi jangan lepas juga mata Anda ke yang lain. Seperti itu. Kontak mata itu penting. Jangan biarkan ada pewawancara merasa kamu abaikan ketika kamu menjawab pertanyaannya. Ngerti ya? Ingat, jangan dia merasa terabaikan oleh Anda atau dia merasa diremehkan oleh Anda. Yang ketiga, tidak ada kata tidak. Anda tidak boleh berkata, apakah Anda bisa ini? Tidak, Anda tidak boleh berkata seperti itu. Menurut saya, kata tidak bisa mengandung kepasrahan dan kurang mau belajar. Seperti saat saya wawancara ditanya, apakah kamu bisa bela diri? Walau saya amatiran hanya belajar lewat video tutorial, saya katakan saya bisa walaupun masih dalam tahap kurang atau harus belajar lebih banyak lagi. Nih ingat ya, apakah Anda ditanya sesuatu, kalau memang Anda tidak pernah mengerjakan itu, Anda harus bilang saya masih dalam tahap belajar dan mungkin saya akan lebih mendalaminya lagi. Lalu mereka bertanya lagi, kamu memiliki kemampuan bahasa asing atau bahasa Inggris contohnya ya, yang umum ya. Sebenarnya kelemahan terbesar saya adalah tidak menguasai bahasa asing. Seperti itu cara menjawabnya. Seandainya si pewawancara bertanya, apakah Anda bisa bahasa asing? Kalau Anda memang tidak bisa, Anda sebaiknya menjawab seperti itu. Sebenarnya saya tidak begitu menguasai bahasa asing gitu. Mungkin saat ini saya dalam proses kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa apa yang mereka tanya, seperti itu ya. Saya sadar dengan kekurangan saya, salah satunya adalah kurang menguasai bahasa asing, maka itu saat ini saya sedang dalam proses les atau belajar. Seperti itu. Cara menjawabnya biar lebih sopan. Saya sadar kekurangan saya salah satunya gitu. Seandainya dia menanya, apakah Anda bisa bahasa Inggris? Tidak, saat ini saya dalam proses pembelajaran. Bukan dalam arti tidak ya, saya dalam proses pembelajaran.
Mungkin saat ini saya dalam proses les untuk menuju supaya bisa dalam bahasa Inggris. Dan pertanyaan lagi adalah, kamu bisa komputer? Nah, ini biasa pertanyaan paling standar banget. Apakah kamu bisa komputer? Jawaban yang harus Anda jawab adalah, saya jawab bisa. Selain Microsoft Office, kamu bisa apa? Nah, Microsoft Office ini adalah merupakan yang sangat standar. Kamu bisa apa? Pasti akan ada pertanyaan ini, kamu bisa apa? Wah, ini tentu sulit untuk dijawab karena saya memang hanya memahami Office. Tapi setelah saya ingat, saya pernah belajar dengan teman cara install ulang laptop, maka saya jawab saya bisa install ulang laptop. Saya walau masih dengan tutorial, buku atau bahan lainnya, poinnya adalah saya sangat anti mengatakan tidak bisa. Ingat ya, dia cara menjawabnya, jangan sampai mengatakan tidak bisa. Itulah poin intinya, jangan sampai mengatakan tidak bisa. Daftar beberapa pertanyaan yang akan diberikan kira-kira seperti ini nih ya. Nah, ini sangat penting untuk Anda belajar sendiri. Daftar yang biasa dipertanyakan nih. Coba jelaskan tentang diri Anda. Ingat seperti saya bilang tadi, Anda harus menjelaskan semua tentang diri Anda sebaik-baiknya. Yang kedua, apa motivasi Anda untuk ikut dalam seleksi CPNS atau P3K ini? Mengingat masih banyak lowongan kerja yang lebih baik di luar sana. Ini juga pasti pertanyaan ini ditanya biasanya oleh seorang pewawancara. Apa motivasi Anda untuk bekerja di sini? Gaji berapa yang Anda inginkan? Kan padahal masih banyak pekerjaan yang bagus di luar sana, atau bla 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 lah. Nah, gitu. Anda harus mempersiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang seperti ini. Yang ketiga, apa keterampilan kamu dan relevansinya dengan posisi yang kamu lamar? Nah, ingat nih ya, apa keterampilan kamu? Jika Anda di bidang pendidikan, seandainya guru matematika atau guru agama atau guru apa, kamu harus mempunyai keterampilan lain yang relevan dengan apa yang kamu ajarkan di sekolah ataupun di kedinasan apa nanti kamu melamar pekerjaannya. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, ini juga pasti ada. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Yang kelima, apa kesuksesan terbesar yang pernah kamu raih? Tuh, apa kesuksesan yang terbesar yang pernah kamu raih? Yang keenam, seberapa pantas kamu untuk posisi yang sedang kamu lamar? Nah, ini juga pasti ada ini. Seberapa pantaskah kamu untuk posisi yang kamu lamar itu? Tunjukin diri Anda bahwa Anda memang pantas untuk mendapat posisi tersebut atau lamaran pekerjaan yang Anda inginkan tersebut. Nomor 7, mereka akan menjelaskan seberapa konsekuensi pekerjaan dan bertanya apa kamu siap menerima konsekuensi tersebut. Ini juga pasti ada biasanya. Biasanya seandainya Anda mendaftar atau di instansi ini, instansi seandainya di Depkumham atau di Departemen Keuangan atau menjadi guru, konsekuensinya ini, mereka pasti akan bertanya. Apakah kamu siap untuk konsekuensi tersebut atau dimutasi ke daerah sini atau komutasi daerah sini? Ingat, Anda harus mempersiapkan jawaban sebaik mungkin. Ingat, jangan pernah bilang tidak atau tidak sanggup. Yang kedelapan, pertanyaan tentang seberapa paham kamu akan instansi yang akan kamu tuju. Nah, ini juga sangat penting. Ingat, untuk kamu mendaftar dimanapun, kamu harus mencari tahu instansi tersebut. Instansi tersebut berdirinya kapan, atau seandainya ini dasarnya kenapa instansi ini bisa ada. Nah, seperti itu. Banyak orang merasa cemas ketika akan menjalani wawancara kerja. Memang sebelum dan saat menjalaninya lazim ada tingkat kecemasan yang mengganggu. Tentu saja, tingkatan ini berbeda-beda setiap orang ya. Ingat ya, kecemasan ini berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang cemas banget, ada orang yang santai aja padahal hatinya cemas. Ada orang yang bisa mengendalikan kecemasannya, ada yang terjebak bahkan gugup tidak bisa apa-apa. Ingat ya, jangan sampai gugup di depan pewawancara. Santai, santai, santai. Nikmati prosesnya. Anggap mereka itu adalah orang atau sahabat Anda.
Jadi Anda tidak gugup. Tapi Anda juga harus ingat saat ini posisi Anda adalah sedang diwawancara. Ya, jangan nanti Anda menganggap dia adalah orang dekat Anda meremehkan dia. Anda bagaimana? Jika Anda merasakan kecemasan luar biasa sehingga tak bisa menunjukkan kemampuan terbaik saat wawancara, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan agar bisa tenang atau setidaknya tak terlampau tegang. Berkurangnya ketegangan bisa membantu mendapatkan kepercayaan diri yang lebih. Ya, Anda tidak gugup atau tidak tegang saat menjalani wawancara, itu akan meningkatkan kepercayaan diri Anda saat menghadapi si pewawancara. Jangan lupa berdoa dulu sebelum berangkat. 1. Tipnya tadi ya, biar tidak gugup, banyak berlatih tes wawancara. Suasana asing saat menjalani wawancara atau interview kerja bisa Anda kurangi jika Anda berlatih wawancara sesering mungkin. Ingat ya, sering-seringlah berlatih dengan saudara Anda, atau orang tua Anda, atau adik Anda, atau kakak Anda di rumah. Seperti yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya itu. Anda harus berlatih, coba seperti itu, coba. Jadi nanti Anda akan terbiasa. Latihan demi latihan yang Anda jalani membuat Anda lebih siap dan semakin tahu yang harus dilakukan atau dikatakan dalam sebuah interview. Jadi seorang wawancara tersebut, jadi Anda sudah tahu, kalau dia bertanya seperti ini, jawabannya seperti ini. Kalau dia begini, Anda harus bersikap seperti ini. Dengan cara ini, Anda juga jadi lebih tahu kekurangan diri Anda yang lebih kali bisa dihindari, atau malah kelebihan yang bisa ditingkatkan. Dengan Anda sering-sering melakukan wawancara di rumah atau saat menjalankan wawancara dengan saudara, belajar, jadi Anda akan tahu kekurangan Anda di mana saat wawancara, kelebihan Anda di mana yang harus ditonjolkan saat wawancara. Ingat ya, ngerti ya sampai di sini ya. 2. Melakukan banyak persiapan tes wawancara. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin sebelum menjalani interview kerja. Persiapan yang dilakukan meliputi pengetahuan, kemampuan, dan penampilan Anda. Semakin baik Anda mempersiapkan diri, semakin besar pula kemungkinan Anda bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan pewawancara dengan keyakinan penuh. Ingat ya, datang ke tempat wawancara berpenampilanlah sederhana. Jangan pakai jam yang mahal atau pakai bedak atau lipstik yang berlebihan. Biasa, standar. 3. Bagian awal wawancara merupakan saat yang penting. Ya. Jika Anda pada bagian tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan keyakinan tinggi, rasa percaya diri Anda juga akan semakin meningkat. Ya. Jika pertanyaan pertama oleh si wawancara Anda yakin dengan jawaban Anda dan percaya diri, itu akan meningkatkan atau akan menambah keyakinan si pewawancara bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut atau jabatan tersebut atau lowongan tersebut. Sebaliknya, jika di bagian awal wawancara kerja Anda sudah merasa serba salah dan cemas, semakin lama semakin sulit Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dengan baik. Ingat ya, seperti saya bilang di awal, hal yang pertama itu jangan Anda gugup, ya, itu akan menentukan dari semua hasil wawancara. Kalau Anda sudah pertama gugup, itu akan memperoleh hasil yang buruk sampai seterusnya. Ingat, percaya diri yang tinggi. Saat melakukan persiapkan, yakinkan diri Anda tentang 3 hal ini. 1. Anda bisa melakukan pekerjaan tersebut. 2. Anda bisa menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang diberikan. 3. Anda bisa melakukan semuanya dengan baik. Ya, kalau saya mempersiapkan diri, yakinkan diri tentang 3 hal ini. Anda bisa melakukan pekerjaan tersebut. Anda bisa menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang diberikan. Anda bisa melakukan semuanya dengan baik. 4. Tidak perlu menjawab tes wawancara dengan sempurna. Ingat ya, Anda tidak perlu mencari jawaban yang paling perfect. Karena manusia itu adalah nggak ada yang sempurna ya. Memikirkan sesuatu jawaban yang sempurna saja tentu susah, membuat seseorang pusing. Belum lagi jika Anda berusaha mendapatkan jawaban tersebut secara spontan saat pertanyaan dilontarkan. Ingat ya, Anda menjawab pertanyaan yang spontan dari si pewawancara. Jangan berpikir
atau memikirkan jawaban yang paling sempurna dengan berbelit-belit begini-begini jadi sempurna seolah-olah jawaban Anda. Itu akan membuat bingung si pewawancara. Jawablah dengan singkat, padat, tapi tidak bayar. Ya. Hal ini justru akan meningkatkan kecemasan Anda. Padahal apa yang menurut Anda sempurna belum tentu dianggap seperti itu oleh si pewawancara. Cukup siapkan jawaban yang berisi poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan tuh ya. Ingat, cukup berisi poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan. Seandainya bagaimana pekerjaan ini, Anda cukup poin-poin yang pentingnya aja, begini, 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 sudah, jangan melebar kemana-mana, itu akan jadi bias nantinya. Akan membuat Anda jadi tidak masuk perhitungan si pewawancara. 5. Jangan rendah diri saat tes wawancara. Ingat ya, jangan rendah diri saat tes wawancara. Semua kandidat adalah sama. Anda harus ingat, semua kandidat adalah sama. Walaupun dia orang kaya, walaupun bapaknya penjabat, apa semuanya adalah sama. Jangan rendah diri. Ataupun mereka berpakaian bagus atau apa, Anda sederhana, jangan rendah diri. Kecemasan justru bisa semakin meningkat saat pikiran-pikiran rendah diri memenuhi benak Anda. Hindari pikiran-pikiran negatif seperti saya tak cukup pintar atau saya kalah hebat dibandingkan kandidat lain. Nih, ingat ya, saya tak cukup pintar atau saya kalah hebat dengan kandidat lain. Jangan rendah diri. Ingat, wawancara tersebut selain keberuntungan, Anda juga harus pintar ya. Walaupun kadang-kadang mereka pintar, tapi mereka tidak memiliki keberuntungan. Itu keberuntungan merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh biasanya kalau saat diwawancara. Seandainya pas Anda lagi diwawancara, mood pewawancara sedang enak, sedang bagus, mereka akan senang dengan Anda. Akan lebih baik apabila Anda memusatkan perhatian pada kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Ingat ya, pusatkan perhatian pada kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Jangan memenuhi pikiran Anda dengan persaingan-persaingan yang tak mungkin bisa dirubah. Ya, nomor 6, berdoa sebelum tes wawancara dimulai. Ingat nih, ini sangat penting ya. Berdoalah kepada atau menurut agama Anda dan kepercayaan Anda masing-masing sebelum berangkat. Atau seorang muslim, Anda sholat dulu subuh pagi, habis itu sarapan, habis itu berdoa supaya lulus tesnya. Seperti itu. Doa tidak hanya bernilai spiritual yang akan memberi sugesti dan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bernilai ibadah yang akan menjadi poin tambahan bagi usaha Anda dalam mendapatkan cita-cita dan harapan Anda. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kelancaran dan ketenangan menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar sesuai model tes yang diharapkan oleh instansi atau perusahaan tersebut yang Anda ingin bekerja di tempatnya. Oke, apa yang harus dihindari saat wawancara? Nih ya, yang harus dihindari saat wawancara. Ketika mengikuti tes wawancara, banyak hal yang dinilai oleh pewawancara. Di antaranya adalah cara berkomunikasi dan sikap, tidak hanya memiliki soal skill yang Anda miliki. Ini sangat penting ya. Ketika ikutin tes wawancara, yang dinilai pewawancara itu banyak. Nggak hanya cara berkomunikasi Anda, sikap Anda pun dinilai, cara berpakaian Anda pun dinilai, tingkah laku, cara Anda duduk, cara Anda berucap, sehingga sangat penting untuk menghindari melakukan dan mengatakan hal-hal yang tidak membuat pewawancara tidak memilih Anda. Ingatnya, sehingga sangat penting, jangan sampai dia langsung memblacklist Anda dari awal. Biasa itu sering terjadi, biasanya si pewawancara, para yang ingin diwawancaranya berkumpul, dia sudah melihat ini dia biasanya sudah menandakan atau menceklis orang-orang, wah ini sudah enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak, biasanya seperti itu. 1. Saya sangat menginginkan pekerjaan ini. Mungkin kita bermaksud untuk menunjukkan keinginan kuat kita, akan tetapi mengatakan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kita tidak putus asa. Zachary Painter yang merupakan penasihat karir dan manajer perekrutan resumeGenius.com mengatakan bahwa putus asa tidak baik dalam konteks apapun. Painter menjelaskan, kita harus terlihat percaya diri dan kompeten, bukan putus asa. Sebaiknya yang harus kita lakukan adalah, saya sangat senang dengan wawancara ini dan saya menantikan diskusi lebih lanjut mengenai posisi ini.
Ingat ya, kata-kata ini harus Anda sampaikan di saat terakhir Anda wawancara. Saya sangat senang dengan wawancara ini, dan saya menantikan diskusi lebih lanjut mengenai posisi ini. Ingat ya, jangan Anda bilang, dan saya menanti kabar baiknya, itu udah standar. Anda mengatakan, saya menunggu kabar baiknya, Bu. Itu salah menurut saya gitu ya. Saya sangat senang dengan wawancara ini, dan saya menantikan diskusi lebih lanjut mengenai posisi ini. Itu akan terasa lebih baik. 2. Hindari ya, hindari gitu berkata seperti itu. Saat si pewawancara menanya Anda, jangan sampai berkata seperti itu. Terkadang kita blank atau bingung harus berkata apa pada saat tes wawancara kerja. Membiarkan jeda pembicaraan diisi dengan atau ungkapan sejenis menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hal lain dalam pikiran. Jika pikiran kosong atau lagi bingung dan butuh waktu sejenak untuk berpikir, cobalah untuk mengatakan, jangan berkata, cobalah untuk mengatakan seperti ini. Untuk pertanyaan yang bagus, coba saya pikirkan sebentar. Pertanyaan ini membuat kita lebih tenang dan tidak gugup, ya. Ingat, pertanyaan seperti ini membuat kita lebih tenang dan tidak terlihat gugup oleh si pewawancara. 3. Pekerja keras, cepat belajar, motivasi tinggi. Kita boleh saja berpikir bahwa sifat ini adalah karakteristik positif yang dimiliki. Akan tetapi sifat-sifat ini sudah umum dan perasaan dalam dunia perekrutan kerja dan pasaran dalam perekrutan dunia kerja. Sifat-sifat klise yang tidak memiliki arti apa-apa. Sifat-sifat tersebut tidak menggambarkan apa yang membuat kita menjadi spesial dan pantas untuk sebuah instansi yang akan kita lamar. 4. Seberapa besar kesempatan saya untuk diterima? Ingat nih, jangan berkata seperti itu. Jika kita menanyakan ini, kesempatan kita menjadi berkurang. Ini adalah keputusan. Sebaiknya kita menyatakan bahwa prospek bekerja di instansi ini sangat menyenangkan dan kita akan menjadikan bagian yang bermanfaat bagi tim. Kita akan menjadi bagian yang bermanfaat bagi tim. Ya, ingat, jangan berkata, jika kita menanya, jangan berkata seberapa besar kesempatan saya untuk bekerja atau diterima di sini. Jangan, itu salah. Kita menanyakan ini, kesempatan kita menjadi berkurang, itu adalah keputusan. 5. Saya tidak memiliki pertanyaan apapun tentang perusahaan ini. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Painter, pewawancara bukan sekedar basa-basi ketika bertanya kepada kita apakah kita memiliki pertanyaan seputar perusahaan atau posisi yang dilamar atau posisi yang diinginkan. Ingat ya, pertanyaan semacam itu menguji ketertarikan dan pengetahuan kita mengenai instansi yang kita lamar. Ingat ya, biasa pertanyaan seperti itu si pewawancara menguji seberapa besar ketertarikan Anda dengan posisi yang Anda inginkan atau lowongan yang Anda inginkan. Anda harus menunjukkan sikap kegembiraan di saat dia bertanya seperti itu. Raut wajah Anda harus cerah atau cemerlang gitu, senang, terlihat senang seperti itu. 6. Kapan saya bisa mulai kerja? Stop, jangan berkata seperti ini. Menanyakan pertanyaan semacam ini bisa saja membuat kita terlihat keren dan percaya diri ya. Biasanya pertanyaan yang seperti ini, orang yang ngomong seperti ini dia agak sedikit egois. Kapan saya bisa mulai bekerja? Nah, kan? Akan tetapi menurut Painter ini malah akan membuat kita terlihat arogan, tidak profesional dan lancang ya. Si pewawancara akan merasa bahwa perkataan seperti itu adalah lancang atau tidak sopan. Sebaiknya yang harus kita katakan adalah, terima kasih banyak atas waktunya, saya menantikan kabar baik dari Anda. Untuk pertanyaan yang seperti ini ya, terima kasih banyak atas waktunya, saya menantikan kabar baik dari Anda. Sekian tipsnya, terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.